Oke, kembali di channel Mario Angelo dan sekarang kita akan bahas mengenai She-Hulk episode kedua, yang dimana episode kedua ini jauh lebih matang dan juga gue bisa mendapatkan berbagai macam Easter egg yang ada di series ini, Pak. So, kita akan bahas semuanya mulai dari awal plot cerita, Easter egg, dan juga berbagai macam review yang jujur dari gue sebagai penonton MCU. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oh ya, buat kalian yang belum nonton series She-Hulk ini, gue kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu buat kalian agar supaya kalian bisa nonton dulu episode kedua She-Hulk. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Link untuk She-Hulk episode kedua gue udah taruh di kolom deskripsi di bawah. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, atau juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai She-Hulk episode 2. Oke, She-Hulk episode 2 ini lanjutan dari episode pertama, di mana ketika She-Hulk ini berhasil menyelamatkan pengadilan tersebut dari serangan Titania yang secara random itu menghancurkan semuanya. Dan alhasil nama She-Hulk sudah mulai meluas di berbagai macam kala para fans dan juga berbagai macam orang-orang yang ada di New York. Sehingga Jennifer Walters yang sebelumnya itu adalah pengacara biasa, sekarang dia dikenal sebagai She-Hulk. Nah, nama She-Hulk ini itu didapatkan dari salah satu orang yang ada di pengadilan tersebut, dan kebetulan saja dia diinterview oleh media dan dia menyebutkan bahwa She-Hulk ini adalah alter ego dari Jennifer Walters yang sudah menyelamatkan mereka dari ancaman Titania situ, Pak ya. Namun sampai sekarang kita masih belum mengetahui apa motif Titania ketika dia mengira pengadilan tersebut. Oke, selanjutnya kita bisa melihat bahwa si Jennifer Walters ini ketika dia itu ada di bar, dia tuh udah melihat bahwa ada suatu undangan di mana semua orang-orang yang ada di bar tersebut mereka tuh menirakan nama She-Hulk di sana. Setelah nama She-Hulk ini sudah mulai ramai diperbincangkan oleh para media seperti itu. Nah, kita bisa melihat bahwa si Jennifer Walters ini ketika dia berubah menjadi She-Hulk, orang-orang yang ada di sana itu menjadi berteriak dan mereka itu senang dengan kehadiran She-Hulk karena mereka pikir bahwa She-Hulk ini adalah salah satu anggota Avengers. Tapi lagi-lagi Jennifer Walters dari awalnya aja dia itu udah nggak mau dengan dunia superhero yang jauh lebih rumit, karena dia itu udah menilai bahwa si Bruce Banner aja sebagai Hulk aja dia benar-benar sengsara sampai sekarang, Pak. Meskipun dia itu udah dibantu oleh pemerintah, bahkan sampai dia udah punya penggemarnya sendiri, tapi dia bisa melihat perjuangan Bruce Banner sebagai Hulk itu dari awalnya dia itu udah benar-benar sengsara, Pak, seperti itu. Maka dari itu si Jennifer Walters itu merasa dia tuh nggak mau menjadi superhero, Pak. Itu ingin menegakkan keadilan itu dari cara dia sebagai pengacara, sebagai hukum seperti itu. Makanya dia adalah orang yang percaya 100% dengan hukum. Nah, singkat cerita kita bisa melihat ternyata si Jennifer Walters ini ketika dia itu udah nongkrong di bar, dia itu langsung dipecat oleh bosnya. Karena menurut bosnya ini ketika pengadilan itu sudah berlangsung dan si Jennifer Walters ini udah menjadi She-Hulk, kasus yang mereka tangani itu sudah kalah, Pak. Karena dengan pengadilan tersebut akhirnya para tersangka inilah yang menang seperti itu. Maka dari itu Jennifer Walters ini dipecat oleh bosnya dari kantor firma hukumnya, Pak, seperti itu. Nah, setelah Jen ini udah dipecat, dia tuh berusaha untuk mencari pekerjaan dan dia diinterview berkali-kali oleh pihak perusahaan. Tetapi dari semua yang udah dia datangi sih di semua perusahaan yang melibatkan kuasa hukum, akhirnya Jen ini ditolak terus-menerus oleh berbagai macam CEO perusahaan, Pak. Alhasil dia tidak mendapatkan pekerjaan karena setelah dia udah menjadi She-Hulk itu takutnya para CEO perusahaan ini menilai bahwa She-Hulk ini adalah sesuatu yang bisa dibilang tuh masih dibilang kanak-kanakan, Pak, seperti itu. Makanya si Jennifer Walters ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Nah, di sini kita bisa melihat struggle-nya si Jennifer Walters sama si Bruce Banner ini benar-benar berbeda, Pak. Tapi kalau kita ukur secara realistis, Pak ya kita bisa ambil kesimpulan ya si Jennifer Walters ini paling realistis, Pak, menurut gua. Karena setelah dia itu udah mengungkapkan dirinya sebagai She-Hulk di hadapan para publik, akhirnya dia udah menanggung semua konsekuensi yang dia terima. Tentu saja ini jauh lebih realistis, Pak, ketimbang si Bruce Banner yang jauhnya lebih komikal kalau yang gua lihat, Pak, ya seperti itu. Akhirnya setelah itu Jennifer Walters ini diundang oleh keluarganya untuk makan malam bersama, Pak, karena ya keluarga ini udah tahu bahwa si Jennifer Walters ini adalah She-Hulk dan mereka ini ingin merayakan bahwa si Jen ini setelah itu udah menjadi seorang pengacara yang hebat, tiba-tiba dia udah naik pangkat sebagai superhero, Pak. Tapi kita bisa melihat reaksi si Jen ini, dia tuh udah males-malesan, Pak, karena kita udah mengetahui dari awal episode aja si Jen itu dari awal dia tuh udah nggak mau, Pak,
sebagai superhero, karena ya bagi dia apa sih calon superhero itu? Dia langsung ngomong ada berbagai macam, ada orang bilioner lah, ada anak yang nggak punya orang tua lah. Nah, ini langsung mereferensikan kepada si Tony Stark alias Iron Man dan juga Spider-Man, yaitu Peter Parker. Nah, karena dia udah mention beberapa anggota Avengers yang mereka itu sebagai hero, mereka udah dipuji banyak orang, tapi apakah mereka dibayar? Tentu tidak dong, karena sebagai superhero di Avengers kan mereka hanya sebagai melayani public service kan, seperti itu. Makanya si Jen itu yang penting itu adalah mencari uang, Pak, seperti itu. Makanya di sini Jen ini mainnya secara realistis, Pak, seperti itu. Nah, akhirnya ketika si Jen ini sedang nongkrong di bar, tiba-tiba dia didatangi oleh bos lamanya kembali dari GLKH, dan dia langsung menawarkan si Jen ini untuk bekerja kembali. Namun di posisi yang berbeda, karena bos ini setelah dia itu udah rundingan dengan berbagai macam anggota kolega gitu, Pak, ya mungkin ya. Akhirnya dia langsung menerima Jennifer Walters sebagai karyawannya lagi, Pak. Tapi dia ditempatkan ke firma yang berbeda, yaitu dia akan menjadi pengacara untuk Emil Blonsky. Karena kita udah tahu ya, Emil Blonsky ini adalah villain dari Bruce Banner ketika dia main di The Incredible Hulk. Akhirnya si Jen ini menolak menerima tawaran itu karena dia tuh merasa kenapa gua harus membela Emil Blonsky, karena kita udah tahu bahwa Emil Blonsky itu dia tuh udah pernah ingin membunuh si Bruce Banner, Pak, seperti itu. Maka dari itu Jen ini harus menerima pekerjaan ini karena dari pihak GLKH ini mereka merasa Emil Blonsky ini udah mulai berubah nih. Tinggal hanya dari pengacara doang dan juga dari segi pengadilan aja agar supaya Emil Blonsky ini bisa dibebaskan dari semua tuduhan. Karena sepanjang hari itu ketika si Emil Blonsky tengah di penjara, kelakuannya udah baik, satu, dan kedua dia udah bukan villain lagi walaupun dia masih punya wujud abominationnya, seperti itu. Nah, maka dari itu Jen ini langsung pergi ke penjara di audisi, dimana penjara ini adalah penjara tempat semua metahuman ada di sana, Pak, seperti itu. Terutama si Emil Blonsky alias Abomination. Nah, dia itu udah ditahan selama kurang lebih 10 tahun lebih, Pak, ya, karena dia tuh udah dari The Incredible Hulk hingga ke She-Hulk udah hampir 15 tahun lah dari tahun-tahunnya udah kita itu dalam versi MCU-nya, Pak, seperti itu. Nah, akhirnya Emil Blonsky sudah mengungkapkan semuanya kepada Jennifer Walters bahwa ketika dia itu pernah berhadapan dengan Bruce Banner alias Hulk ini, dia itu diperintah oleh General Thunderbolt Ross yang saat itu memang menugaskan Emil Blonsky untuk mengincar Bruce Banner agar supaya dia dilumpuhkan dan langsung mengambil darahnya agar supaya dia bisa menciptakan semua serum super soldier untuk tentara Amerika Serikat, Pak, seperti itu pada saat itu, Pak, ya. Nah, maka itu Emil Blonsky itu merasa dia itu nggak bersalah karena dia itu hanya melaksanakan perintah atasannya, itu adalah Thunderbolt Ross, seperti itu. Maka dari itu Emil Blonsky secara pribadi dia nggak punya dendam sama Bruce Banner karena lagi-lagi dia hanya mengikuti perintah. Jadi Jen ini ketika dia itu udah marah-marah kepada si Emil Blonsky, ternyata si Emil ini udah ngomong, gua nggak punya dendam pribadi kok sama Bruce, malah gua sekarang sama dia tuh surat-suratan sama dia. Nah, jadi kita udah melihat bahwa pertemanan Bruce Banner dan juga Emil Blonsky mereka tuh udah ya kayak mereka punya sejarah aja, tapi mereka tuh sama-sama dewasa ya. Jadi mereka udah ya udahlah, itu kan masa lama ya. Jadi kita lupakan aja lah gitu loh. Jadi kasarnya seperti itu bahwa ya Emil Blonsky dari awalnya memang dia hanya mengikuti perintah. Ya memang yang bangsa itu ada si General Thunderbolt Ross-nya doang pada saat itu, Pak. Nah, setelah itu Jen itu langsung mengkonfirmasi semuanya kepada si Bruce Banner alias Profesor Hulk ini, Pak, ketika dia masih berada di markas rahasianya. Dan ketika Profesor Hulk ini mendapatkan berita seperti itu dari Jennifer Walters, alhasil dia tuh ngomong, ya udahlah itu lupain aja, toh itu udah pertarungan lama banget, itu lama banget. Jadi kita udah merasa ya udah itu masa lama ya, gak usah dibikin lagi lah. Ya udah lu bebasin aja, lu jadi pengacara buat Emil Blonsky doang. Malah gue sama dia masih surat-suratan kok sama dia, nah gitu ya. Karena ya kita udah melihat Bruce Banner ya udah merelakan aja, ya udahlah kita makin dewasa kan, ya udah kita nggak usah nyambut lagi, apaan sih gitu, seperti itu. Jadi oh my god, kita bisa melihat pendewasaan Bruce Banner yang makin tinggi ya, karena ya lagi-lagi sekali lagi ya itu masa lama, ya udahlah udah selesai kok. Alas ketika si Jennifer Walters udah mendapatkan konfirmasi dari Bruce Banner bahwa ya dia harus menjadi pengacaranya untuk Emil Blonsky. Alhasil She-Hulk ini udah tampil lebih terbuka di kantor GLKH, di mana dia tuh udah mendapatkan kantornya sendiri, Pak, seperti itu. Nah, kita bisa melihat kantor ini makin meluas karena kantor untuk pengacara super metahuman itu ada di lantai paling atas, seperti itu. Makanya si Jennifer Walters ini dia sangat bangga ketika dia udah bekerja di sana, tapi dengan syarat dia harus dengan wujud She-Hulk-nya, bukan sebagai wujud Jennifer Walters-nya, seperti itu. Makanya si Jen ini juga harus berubah menjadi She-Hulk ketika dia itu ingin bekerja di sana, Pak, seperti itu. Dan dia harus tampil publik di hadapan para pengadilan dengan wujud She-Hulk-nya, Pak, bukan sebagai wujud Jennifer Walters-nya, Pak, seperti itu. Oke lah. Nah, sampai akhirnya kita bisa melihat di plot endingnya She-Hulk ini melakukan tugas rumah tangga, Pak, di mana dia itu membantu para keluarga yang mereka tuh membantu untuk membenarkan sebuah mobil. Dan juga lucunya gua ngakak sini ketika gua bisa melihat She-Hulk ini dia tuh membawa semua galon-galon
film yang banyak banget Pak. Ini kayak anjir lah. Jadi kemampuan dia sebagai She-Hulk itu dimanfaatkan oleh keluarganya Pak. Oke lah, ini masih oke lah sebagai keluarga family lah seperti itu. Jujur aja ya, untuk review gue mengenai She-Hulk episode kedua ini makin pendek dan juga durasinya gue bener hanya 27 menit doang ya kalau yang gue lihat untuk She-Hulk episode kedua. Tapi ini makin bagus karena kan ini She-Hulk kan katanya akan berjumlah 9 episode ya, dimana ya kita sebagai fans juga jangan yang terlalu panjang lah untuk satu episode karena ya 9 episode tuh banyak loh Pak seperti itu. Makanya bagusnya di sini adalah MCU mulai memendekkan durasi untuk per episode ya, karena kecuali kalau untuk Miss Marvel, Moon Knight mereka kan episodenya kan cuma 6 episode. Alhasil satu episode itu hanya berdurasi 50-40 menit doang Pak seperti itu. Nah maka dari itu She-Hulk ini gua bagusnya mereka tuh udah memendekkan durasinya agar supaya kita sebagai para fans itu gak terlalu bosen dengan project-project MCU sekarang Pak seperti itu. Dan karena gue yakin Kevin Feige itu sebagai produsernya aja dia tuh udah mulai merapikan semua fase-fase kita yang akan tampil di berbagai macam episode She-Hulk yang lainnya Pak seperti itu. Nah kita akan bahas semuanya di video kali ini mengenai easter egg apa aja yang udah gue temukan di episode kedua She-Hulk kali ini. Yang pertama, kalau kalian bisa melihat di intro She-Hulk episode kedua, itu ada sebuah berita yang menyiarkan awal She-Hulk yang telah menyelamatkan pengadilan tersebut dari penyerangan Titania. Itu akhirnya diliput oleh sebuah acara yang bernama KZYO. Nah, KZYO ini adalah acara liputan yang pernah muncul di MCU pertama kalinya ketika mereka menyiarkan Scott Lang menjadi Ant-Man dalam bentuk ukuran raksasanya dalam film keduanya Ant-Man and the Wasp yang dirilis pada tahun 2015 lalu. Yang kedua, kalian bisa melihat ada ketika si Jen ini sedang mencari pekerjaan lewat laptopnya, kamera sedang menyorot ke arah laptop milik Jen, dan di situ ada beberapa easter egg yang gua temukan. Yang pertama, ada QR code di atas headline 10 offbeat jobs for a fresh start. Nah, ini akan mengarahkan kalian ke komik She-Hulk issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2004, di mana di situ udah diceritakan bahwa Jennifer Walters itu pertama kalinya dia menjadi She-Hulk dalam versi komik remake-nya Pak, seperti itu. Lalu ada tulisan "Men fight with metal claws in bar brawl", itu ada di bagian kanan pojok layar. Nah, ini adalah easter egg yang menuju ke X-Men pertama yang pernah dirilis pada tahun 2000 ketika Wolverine ini dengan cakar metalnya pernah menjadi juara bertahan di gulat ring di sana Pak, seperti itu. Dan dia juga sempat adu fisik dengan salah satu orang yang tidak terima akan kekalahannya setelah Wolverine berhasil mengalahkannya Pak di situ. Nah, di bawahnya ada tulisan "Why there is a giant statue of a man sticking out of the ocean". Nah, ini akan mengarahkan ke kasus The Film Eternals, di mana celestial raksasa yang bernama Tiamut ini yang akan bangkit. Namun, kebangkitan si Tiamut ini berhasil digagalkan oleh Cersei dan para anggota Eternals yang lainnya, sehingga itu menjadi view yang terindah di MCU sampai sekarang ini Pak, seperti itu. Nah, setelah itu ada tulisan di atasnya "Find Ant-Man, Norse Mythology dan Avengers". Nah, untuk Norse Mythology ini akan mengarahkan ke salah satu tokoh mitologi yang hadir di MCU, yaitu Thor dan juga Asgard itu sendiri Pak, seperti itu. Kalau itu mengarahkan ke mitologi. Nah, sebelahnya ada gambar sepatu yang bertuliskan Iron Man 3 Sneakers. Nah, ini akan mengarahkan ke tokoh Tony Stark dan Iron Man itu sendiri Pak, karena setelah kematian Tony Stark dan namanya masih diingat oleh para fans dan media sebagai salah satu Avengers yang gugur, akhirnya penjualan merchandise masih berjalan sampai sekarang ini Pak, seperti itu. Nah, setelah itu ada adegan ketika Jennifer Walters ini membuka HP-nya. Nah, kalian bisa melihat di situ terlihat ada wallpaper HP-nya yang menggambarkan sosok pantat Captain America yang memang pada saat itu namanya adalah Captain America S. Nah, itu udah dimulai dari sejak Avengers Endgame ketika dia tuh bertarung melawan variannya sendiri ketika dia tuh melakukan time travel di tahun 2012 Battle of New York, seperti itu. Nah, setelah itu ada adegan ketika makan malam bersama keluarga. Kalian perhatikan, tokoh Ellen ini itu adalah bapaknya si Jennifer Walters ini mengatakan bahwa Bruce Banner yang telah menyelamatkan semuanya. Nah, ini akan langsung mengarahkan ke Avengers Endgame yang dimana setengah populasinya berhasil dikembalikan oleh Professor Hulk ketika dia menjadikan jarinya dengan Infinity Stones sebelum Tony Stark yang melakukannya. Dari situlah keluarga Jen ini berdebat siapa yang menyelamatkan semuanya, apakah Bruce Banner ataupun Tony Stark. Nah, akhirnya si Jen ini udah pusing ya, bodoh amat, gue gak peduli gitu. Nah, ada satu easter egg di mana ketika si Bruce Banner ngomong "I'm a complete different person" setelah itu udah mulai pertarungan dengan Blonsky pada saat di tahun 2008 itu Pak. Nah, ini akan langsung mengarahkan ke fakta di mana di film The Incredible Hulk, Bruce Banner ini memang diperankan oleh orang yang berbeda, itu adalah Edward Norton, dan Mark Ruffalo sebagai aktor di MCU sekarang itu hanya memulai perannya di film Avengers tahun 2012 Pak, seperti itu. Makanya dia tuh ngomong "I'm a different person", itu udah kelihatan banget bahwa dia memang diperankan oleh orang yang berbeda pada saat itu Pak. Tapi kalau dalam storyline cerita The Incredible Hulk itu adalah Bruce Banner-nya
versi Mark Ruffalo kalau kita udah ukur secara timeline MCU Pak, seperti itu. Nah, di akhirnya ketika Jennifer ini menonton sebuah berita, ada sebuah acara dari KSU-10 di mana mereka tuh menampilkan ke si Emil Blonsky ini pernah kabur dari penjara ketika dia itu sebagai Abomination dan bertarung di sebuah ring Pak. Nah, ini akan mengarahkan ke film Shang-Chi and Legends of the Ten Rings ketika Shang-Chi ini sampai ke Golden Dagger Club dengan Katie dan mereka kebetulan melihat Abomination bertarung melawan Wong di sana Pak, seperti itu. Dan kayaknya kalau yang gua lihat ya, pembebasan Emil Blonsky pada saat itu tidak ada orang yang mengetahuinya Pak. Dan si Wong ini membebaskan Blonsky itu dengan cara diam-diam, dan para pihak di audisi pada saat itu mereka tuh nggak tahu kalau si Emil Blonsky ini kabur dari sana Pak, seperti itu. Ya udah, ini kayaknya dari pembebasan Emil Blonsky ini kayaknya udah ilegal nih, seperti itu. Nah, selanjutnya ada dengan ketika si Emil Blonsky ini mention bahwa dia tuh udah akan menjadi Captain America karena dari awal dia udah direkrut oleh Thunderbolt Ross, dia mengira bahwa dia itu adalah pahlawannya Pak. Dia mengira bahwa dia itu adalah patriotiknya untuk menangkap si Bruce Banner alias si Hulk ini. Ternyata dia dijebak oleh Jenderal Thunderbolt Ross. Itu adalah penelitian yang sangat ilegal dan melibatkan tentara Amerika Serikat yang benar-benar berjaya, itu adalah Emil Blonsky pada saat itu Pak, seperti itu. Makanya di Incredible Hulk itu memang si Blonsky itu memang diinjek sama dari serum Super Soldier Pak, seperti itu. Dia langsung ngomong kata Amerika ya, dia merasa bahwa dia itu adalah hero yang menyelamatkan Amerika, padahal sebenarnya itu adalah villainnya Pak, seperti itu. Makanya ketika si Bruce Banner alias si Hulk ini dia tuh udah jadi pahlawan, si Emil Blonsky malah ditahan situ Pak, dan dia merasa menyesal karena dia tuh merasa dijebak oleh Jenderal Thunderbolt Ross. Lagi-lagi Ross ini bener-bener bangke banget dari awal film MCU semenjak itu udah muncul di situ Pak. Anjir lah. Ya, jadi kita udah mengetahui bahwa Emil Blonsky di sini dia tuh udah bukan villain lagi Pak, tapi dia masih punya wujud Abomination-nya. Cuman di episode kedua ini kita tidak diperlihatkan wujud Abomination-nya Pak. Nah, tapi gue yakin kayaknya di beberapa episode selanjutnya itu akan melibatkan Abomination langsung, dan kemungkinan di episode mendatang nanti Profesor Hulk, She-Hulk dan juga Abomination mereka tuh akan kerjasama untuk menghadapi semua villain baru. Anda ada satu teori yang menurut gua tuh kacau Pak di situ Pak. Yang pertama, kalau kalian masih ingat ketika si Bruce Banner ini udah telepon bersama Jennifer Walters, kita bisa melihat bahwa kamera itu menyorot ke dalam sebuah pesawat Sakar. Nah, pesawat Sakar ini adalah pesawat Sakar di mana hampir menewaskan Bruce Banner dan juga Jennifer Walters ketika mereka tuh jalan-jalan di sebuah pantai. Dan kita udah tahu bahwa di pesawat Sakar ini kan kayaknya ini adalah autopilot Pak ya, yang dimana ini kayaknya berjalan sendiri, tapi kita nggak tahu nih, karena di pesawat Sakar itu yang mengendalikan pesawat itu adalah si Bruce Banner. Nah, lagi-lagi itu pesawat ngapain kok tiba-tiba nongol di situ Pak. Nah, teori liar gua adalah ketika pesawat Sakar itu muncul di hadapan Bruce Banner dan juga si Jennifer Walters, pesawat itu kayak memberikan sebuah peringatan kepada si Bruce Banner bahwa kayaknya ada ancaman Pak, seperti itu. Nah, tapi si Jen ini udah keburu panik, alhasil dia membantu setir dan alhasil mobil itu hancur Pak, seperti itu. Makanya kita bisa melihat pesawat itu mau menghampiri si Bruce Banner di awal episode 1 She-Hulk. Itu kayaknya pesawat itu hanya memberikan sebuah peringatan dan tidak berniat untuk menyerang siapapun Pak, seperti itu. Makanya ini kayaknya hanya memberikan peringatan, cuma si Jen ini ya kayak keburu gopo aja gitu. Seperti itu. Tapi kalau kalian tanya pesawat Sakar dari mana, ya kayaknya pesawat Sakar ini si Bruce Banner kan udah pernah pergi ke Asgard Pak ya. Jadi kayaknya dia tuh udah mencuri berbagai macam pesawat Sakar yang ada di sana, mungkin seperti itu, sehingga pesawat ini menjadi kendaraan pribadinya. Mungkin seperti itu Pak. Ini masih teori liar gua aja. Karena pesawat Sakar brengsek inilah yang menyebabkan si Jennifer Walters ini menjadi si Hulk, itu aja. Dan hampir menewaskan si Bruce Banner loh, seperti itu. Makanya ya kita tunggu aja Pak ya, seperti itu. Oke, itu aja mengenai video kali mengenai review She-Hulk episode 2 dan juga berbagai macam easter egg yang udah gue temukan di series ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain mengenai She-Hulk episode kedua ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow TikTok kita di @mariojelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WhatsApp kita namanya Mario Booster Official. Linknya gua udah sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.